Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2531, Melawan Liming lagi. Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Tuan Muda Liming akan dikenal sebagai jenius nomor 1 alam biasa 100 perbaikan. Dia bukan hanya leluhur bela diri puncak, tapi dia sebenarnya juga pemilik garis surgawi. Kenapa kamu berlari? Lawan dia. Chu Feng, izinkan saya memberitahu Anda, seorang gadis seperti Liming hanya akan rentan terhadap paksaan, tetapi bukan persuasi. Anda harus menaklukkannya dengan kekuatan. Melihat bahwa Chu Feng telah berbalik untuk melarikan diri, Nyonya Ratu berbicara dengan kecewa. Egiku, apakah kamu benar-benar ingin aku melawannya? Saya terus merasa bahwa gadis Liming ini tidak seperti Kong Do Moyuan dan yang lainnya. Meskipun kultivasinya sama dengan Kong Do Moyuan, saya terus merasa bahwa akan sulit bagi saya untuk menang melawannya, bahwa berbahaya untuk melawannya, kata Chu Feng. Lakukan apa yang kamu inginkan. Ratu ini tidak punya waktu untuk mengganggumu. Lagi pula, bahkan jika kamu menolak untuk bertarung dengannya, kamu sama sekali tidak akan bisa melarikan diri darinya. Nyonya Ratu melipat tangannya dan kemudian duduk di tanah. Tidak hanya dia memiliki penampilan yang sangat angkuh, tetapi dia juga memiliki senyum nakal di wajahnya yang sangat cantik. Nyonya Ratu sama sekali tidak khawatir tentang Chu Feng. Sebaliknya, dia tampaknya berencana menikmati pertunjukan. Chu Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Woos, Tuan Muda Liming sangat cepat. Dia semakin dekat dan semakin dekat dengan Chu Feng. Selanjutnya, mengikuti teriakannya, panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Chu Feng dari belakang. Itu bukan panah biasa. Masing-masing dari mereka memiliki panjang beberapa puluh meter dan menyilaukan dengan cahaya keemasan. Mereka sangat tajam. Sebenarnya ada banyak panah semacam itu. Mereka seperti badai hujan saat mereka mengejar Chu Feng. Itu bukan keterampilan bela diri biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri Taboovana. Itu sangat perkasa. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Chu Feng tiba-tiba berhenti. Dengan pikiran, kapak besar muncul di langit. Berdengung kapak besar muncul di hadapan Chu Feng. Seperti penguasa senjata, itu mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sebelum panah bisa mendekati Chu Feng, mereka semua ditelan oleh cahaya keemasan dan hancur dalam prosesnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di depan Chu Feng. Itu adalah panah emas yang hancur. Keterampilan rahasia. Kamu dari klan perang era kuno? Tidak, jika kamu berasal dari klan perang era kuno, bagaimana kamu bisa memiliki garis darah surgawi? Mungkinkah kamu penerus San Haichuan? Setelah melihat kapak perang era kuno, ekspresi Tuan Muda Liming berubah. Dia terkejut. Jelaslah bahwa gadis ini sangat berpengetahuan tentang hal-hal dari alam biasa 100 perbaikan. Dia benar-benar berhasil mengenali bahwa kapak perang era kuno Chu Feng terkait dengan San Haichuan secara instan. Benar, aku adalah orang yang telah menerima ajaran klan perang era kuno. Keterampilan rahasia ini disebut kapak perang era kuno. Ini sama terkenalnya dengan tombak perang era kuno senior San Haichuan. Itu adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia besar klan perang era kuno. Nak, kamu seharusnya bisa merasakan kekuatan kapak perang era kunoku, bukan? Meskipun kekuatan tempur saya sendiri adalah tingkat di bawah Anda, dengan kapak perang era kuno saya di sini, Anda bisa melupakan mengalahkan saya, kata Chu Feng bangga. Chu Feng tidak mengucapkan kata-kata ini dengan maksud untuk pamer. Alasannya karena dia berbicara dengan nada bercanda. Itu lebih mengejek daripada pamer. Meskipun dia telah melepaskan kapak perang era kuno, Chu Feng tidak benar-benar berencana untuk menyakiti Tuan Muda Liming. Jadi, bahkan jika mereka benar-benar bertarung, Chu Feng tidak akan membunuh Tuan Muda Liming. Alasannya adalah karena dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Sombong sekali, Tuan Muda Liming mendengus dingin. Kemudian, dia menggoreskan tangannya ke cosmosaknya. Saat berikutnya,
cahaya mulai membumbung tinggi di telapak tangannya. Pada saat cahaya menyebar, Chu Feng dapat dengan jelas melihat dua cambuk panjang di tangan Tuan Muda Liming. Kedua cambuk itu persis sama. Namun, angin berlama-lama di sekitar satu cambuk, sedangkan kilat berlama-lama di sekitar cambuk lainnya. Angin di cambuk sangat kencang sehingga bisa mempengaruhi cuaca. Petir di cambuk itu sangat menyilaukan. Aura kedua cambuk itu sangat mengerikan. Mereka adalah dua persenjataan leluhur. Selain itu, mereka adalah persenjataan leluhur berkualitas sangat tinggi. Mereka sama sekali tidak kalah dengan pedang ujung angin badai dan pedang besar naga api milik Chu Feng. Pak, tepat pada saat itu, kedua cambuk di tangan Tuan Muda Liming mulai bergerak secara bersamaan. Dia memiliki keterampilan cambuk superlatif. Di tangannya, kedua cambuk itu sama sekali tidak menyerupai dua senjata. Sebaliknya, mereka menyerupai dua naga besar. Suara yang menusuk telinga mulai meledak di langit tanpa henti. Petir dan angin mulai mendatangkan malapetaka di langit. Pasukan angin dan kilat mulai bergerak menuju Chu Feng untuk menindasnya. Tuan Muda Liming tidak hanya menggunakan kekuatan persenjataan leluhur, tetapi dia juga menggunakan keterampilan bela diri tabu dengan properti yang cocok dengan persenjataan leluhurnya. Selain itu, keterampilan bela diri tabunya juga bukan masalah kecil. Mereka adalah keterampilan bela diri tabu leluhur. Kalau tidak mungkin serangannya sekuat ini. Kilat menyambar saat angin kencang bertiup kencang. Ledakan yang menusuk telinga memenuhi seluruh langit. Seolah-olah retakan yang tak terhitung jumlahnya telah terkoyak di langit. Sebelum pengeboman pasukan petir dan angin, bahkan kapak perang era kuno Chu Feng mulai mengeluarkan suara berdengung tanpa henti. Secara bertahap, itu dipukul mundur. Kapak perang era kuno Chu Feng sebenarnya tidak mampu menahan pengeboman. Kapak perang era kuno Chu Feng yang mampu sepenuhnya menekan Kong Do Moyuan sebenarnya ditekan oleh Tuan Muda Liming. Gadis ini, aku benar-benar tidak bisa meremehkannya. Melihat situasinya mengecewakan, Chu Feng tidak berani menahan diri lagi. Dia segera mengeluarkan pedang ujung angin badai dan pedang besar naga api miliknya. Nyala api membubung ke langit saat angin kencang bergerak. Setelah dua persenjataan leluhurnya muncul, kekuatan pertempuran Chu Feng juga meningkat. Pada saat itu, kekuatan kapak perang era kuno juga semakin kuat. Segera, kapak perang era kuno yang dibombardir oleh angin dan kilat tidak lagi mengeluarkan suara mendengung, dan tidak lagi dipukul mundur. Pada saat itu, kapak perang era kuno seperti harimau ganas yang telah memakan isinya. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya itu tidak lagi dipukul mundur, tetapi juga bergerak maju, dan menyebarkan kilat dan angin yang membombardirnya. Hanya dalam sekejap, Chu Feng telah mengubah situasi pertempuran dan menang. Brengsek! Melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan kapak perang era kuno bahkan setelah menyerang dengan persenjataan leluhur dan keterampilan bela diri tabu leluhur, Tuan Muda Liming mengungkapkan ekspresi yang tidak berdamai. Dilihat dari reaksinya, serangannya menggunakan Ancestral Armaments dan Ancestral Tabo Martial Skill seharusnya menjadi salah satu serangan terkuatnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki reaksi seperti itu dipukul mundur. Nak, aku hanya menyentuh dadamu secara tidak sengaja. Ini tidak seperti ada kebencian yang sangat besar di antara kami. Haruskah Anda bersikeras membunuh saya seperti ini? Bagaimana kalau kita berdua duduk dan mengobrol dengan benar? Mungkin kita bahkan bisa menjadi teman. Bagaimanapun, saya memiliki pendapat yang cukup tinggi tentang Anda. Melihat bahwa dia berada di atas angin, Chu Feng mengungkapkan senyum santai, dan benar-benar mulai mengejek Liming lagi. Ngomong-ngomong, itu cukup aneh. Meskipun Liming ini adalah individu yang sangat angkuh dan bahkan mencoba membunuh Chu Feng sekarang, Chu Feng tidak membencinya. Sebaliknya, dia merasa dia sangat lucu. Cukup omong kosongmu. Hari ini, kamu pasti akan mati. Namun, apa yang dikatakan Chu Feng hanya semakin menyulut kemarahan Tuan Muda Liming. Tidak hanya petir 9 warna di mata Tuan Muda Liming semakin kuat, tetapi matanya sebenarnya juga memancarkan cahaya keemasan. Boom!
Tiba-tiba, cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya. Itu terbang langsung menuju kapak perang era kuno di langit. Dentang sebuah ledakan keras terdengar. Kapak perang era kuno sebenarnya dipukul mundur. Perempuan ini. Setelah Chu Feng bisa melihat cahaya keemasan dengan baik, ekspresi terkejut muncul di matanya. Cahaya keemasan itu sebenarnya adalah binatang raksasa yang tingginya mencapai 100 meter. Binatang raksasa itu adalah seekor singa. Namun, itu tidak sepenuhnya menyerupai singa. Alasannya karena ia memiliki sepasang sayap yang sangat besar. Meskipun singa emas itu bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya, ia terdiri dari cahaya keemasan, itu tampak hidup, dan memancarkan aura yang sangat kuat. Itu semacam aura penguasa yang bisa menyebabkan semua binatang gemetar ketakutan di hadapannya. Kalau kapak perang zaman kuno bisa dikatakan sebagai penguasa senjata, maka singa emas ini akan menjadi penguasa binatang buas. Adapun singa itu bukan harta karun, juga bukan keterampilan bela diri tabu. Itu adalah keterampilan rahasia. Bab 2532, Tanda Petir Tingkat Surga. Mengaum keterampilan rahasia itu sangat kuat. Meskipun belum mencapai kekuatan kapak perang era kuno, begitu kuat sehingga bisa melampaui seluruh tingkat kultivasi, itu masih sangat kuat. Karena Tuan Muda Liming memiliki kultivasi tingkat di atas Chu Feng, itu memungkinkan keterampilan rahasia Tuan Muda Liming untuk mengalahkan kapak perang era kuno Chu Feng berulang kali. Chu Feng, kamu benar, gadis ini memiliki banyak kemampuan. Dia tidak bisa dipandang rendah. Benar saja, dia tidak bisa didiskusikan bersama seseorang seperti Kong Dou Mo Yuan. Nyonya Ratunya tumbuh semakin bersemangat semakin dia menonton. Saat dia melihat banyak kemampuan yang dimiliki Tuan Muda Liming, dia tidak hanya tidak khawatir, dia bahkan menjadi bersemangat. Alasan mengapa dia tidak mengkhawatirkan Chu Feng adalah karena dia tahu bahwa Chu Feng masih memiliki 3 kemampuan yang belum dia gunakan. Pertama, ada tanda ilahi Chu Feng. Kekuatan tanda ilahinya jauh lebih unggul dari tanda petir lainnya. Meskipun Chu Feng berada pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang, Nyonya Ratu merasa bahwa Chu Feng akan dapat mengubah pertempuran saat dia menggunakan tanda ilahinya. Selain tanda petir, Chu Feng juga memiliki keterampilan rahasia lain dari klan perang era kuno, pedang perang era kuno. Pedang perang era kuno adalah yang terkuat dari 3 keterampilan rahasia besar klan perang era kuno. Itu adalah keterampilan rahasia yang bahkan gagal ditundukkan oleh San Haichuan. Tidak hanya pedang perang era kuno lebih kuat dari kapak perang era kuno, tetapi bahkan lebih kuat dari tombak perang era kuno San Haichuan. Hanya saja, pedang perang era kuno terlalu kuat. Karena itu, sangat sulit untuk mengendalikannya. Chu Feng saat ini masih tidak dapat menggunakan pedang perang era kuno. Namun, setelah kultivasi Chu Feng mencapai peringkat 8 leluhur bela diri dan dia menggunakan tanda petirnya, dia telah mengatakan kepada Nyonya Ratu bahwa meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang perang era kuno, dia akan dapat menggunakannya ketika benar-benar diperlukan. Hanya saja, menggunakan pedang perang era kuno pasti akan membebani tubuhnya. Dia pasti akan terpengaruh olehnya. Sederhananya, jika Chu Feng habis-habisan, dia akan bisa melepaskan sebagian dari kekuatan pedang perang era kuno. Hanya, seperti menggunakan pedang dewa jahat, menggunakan pedang perang era kuno akan sangat membebani tubuhnya, dan dia bahkan mungkin menerima serangan balik setelah menggunakannya. Jadi, selama Chu Feng tidak bisa menggunakan pedang perang era kuno, dia tidak akan menggunakannya. Pada akhirnya, pedang perang era kuno adalah teknik untuk melestarikan hidup Chu Feng. Itu adalah kartu truf yang hanya akan digunakan Chu Feng ketika dia tidak punya pilihan lain. Tentu saja, selain pedang perang era kuno, Chu Feng masih memiliki satu kemampuan terakhir, pedang dewa jahat. Jika Chu Feng menggunakan kapak perang era kuno, dia masih belum tentu bisa melarikan diri dari dewa sejati. Namun, jika dia menggunakan pedang dewa jahat, bahkan dewa sejati biasa tidak akan bisa melarikan diri darinya hidup-hidup. Ini adalah kartu truf terkuat yang dimiliki Chu Feng saat ini. Namun, itu juga kemampuan yang dimiliki Chu Feng yang akan menyebabkan masalah terbesar,
kartu truf yang paling tidak berani dia gunakan. Nyonya Ratunya merasa bahwa selama Chu Feng memiliki ketiga kartu truf itu, dia akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Pada saat-saat penting, Chu Feng bahkan tidak akan takut pada dewa sejati. Karena itu, bagaimana mungkin dia takut pada leluhur bela diri? Itulah alasan mengapa Nyonya Ratu bisa tetap setenang ini. Dia tahu bahwa Chu Feng pasti akan menang. Gadis, sebenarnya dari mana asalmu? Bagaimana Anda bisa memiliki banyak kemampuan ini? Namun, saya harus mengatakan bahwa meskipun singa emas kecil Anda berani dan kuat, itu sebenarnya masih lebih lemah dari kapak perang era kuno saya. Singa emas kecilmu hanya mampu melawan kapak perang era kunoku karena kultivasimu satu tingkat di atas milikku. Jadi, Nona, jika kamu benar-benar membenciku, maka kamu harus segera membunuhku. Kalau tidak, begitu kultivasi saya mengejar Anda, begitu saya menjadi leluhur bela diri peringkat 9 seperti Anda, pada saat itu, Anda tidak akan lagi dapat melawan saya. Chu Feng percaya diri. Meskipun dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan saat ini, dia masih menggoda, mengejek, dan memprovokasi Tuan Muda Liming tanpa henti. Tuan Muda Liming awalnya adalah individu yang sangat tenang. Dia adalah seseorang yang tidak akan terpengaruh oleh provokasi biasa. Ini bisa dilihat dalam pertandingannya melawan Chu Feng di Gunung Cloud Crane. Namun, Chu Feng telah melanggar baseline Tuan Muda Liming ketika dia secara tidak sengaja menyentuh payudaranya. Setiap orang memiliki garis dasar, sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Jika seseorang melanggarnya, dia tidak akan selamat. Jadi, selama Chu Feng terus memprovokasi Tuan Muda Liming menggunakan itu, dia pasti akan marah. Baiklah, karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu dan membunuhmu segera. Tonce Tuan Muda Liming menjadi semakin sedingin es. Kemudian, kilat mulai berkumpul di dahinya. Apakah kamu akan menggunakan tanda petirmu? Baiklah, aku cukup tertarik untuk melihat tanda petir seperti apa yang akan kamu miliki. Melihat adegan ini, Chu Feng mengungkapkan ekspresi serius dan mengantisipasi. Chu Feng tanpa sadar merasa bahwa tanda petir Tuan Muda Liming kemungkinan besar bukan tanda petir tingkat mortal terendah. Itulah alasan mengapa dia sangat mengantisipasi. Dia ingin tahu persis seperti apa tanda petir yang dimiliki oleh seorang jenius seperti dia. Dia ingin tahu apakah itu tanda petir tingkat bumi atau tanda petir tingkat fana. Di bawah tatapan serius Chu Feng, tanda petir Tuan Muda Liming akhirnya memadat di dahinya. Pada saat tanda petir terbentuk, aura tak terbatas mulai memancar dari tubuh Tuan Muda Liming. Pada saat itu, tubuh Tuan Muda Liming tidak hanya diselimuti petir, tetapi juga ada petir 9 warna di seluruh langit. Seperti naga petir, mereka akan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Ini sebenarnya level ini. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng berubah. Meskipun dia telah mempersiapkan diri sebelumnya, Chu Feng masih tidak pernah mengharapkan tanda petir Tuan Muda Liming berada di level ini. Di dahi Tuan Muda Liming adalah karakter surga, diringkas dengan petir 9 warna. Tanda petir tingkat surga, ini adalah tanda petir yang telah digenggam oleh Tuan Muda Liming. Tuan Muda Liming sebenarnya telah melatih teknik misterius hukuman surga, teknik misterius menghukum diri sendiri yang kedua setelah teknik misterius hukuman ilahi. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Saat Tuan Muda Liming berbicara, dia melepaskan kekuatannya yang dia terima dari tanda petir tingkat surga. Roar pada saat itu, singa emas itu bereaksi seolah-olah ditembak dengan hormon dan mengeluarkan raungan keras yang menusuk telinga. Saat itu, sepertinya tubuh singa itu telah tumbuh jauh lebih besar. Aura yang dipancarkannya juga tumbuh jauh lebih kuat. Jika kapak perang era kuno Chu Feng masih mampu menahan serangan singa meskipun dipukul mundur, maka, pada saat itu, kapak perang era kuno Chu Feng tidak lagi mampu menahan serangan singa emas. Yang mengatakan, meskipun dia benar-benar ditekan dan singa emas akan segera menembus kapak perang era kuno dan menghubunginya, Chu Feng masih tidak mengungkapkan rasa takut. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil menghela nafas, tidak ada yang bisa saya lakukan.
Tampaknya jika saya tidak mengalahkan Anda hingga tunduk, Anda tidak akan menyerah. Memukuliku hingga menyerah. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukan itu? Tatapan mengejek muncul di mata Tuan Muda Liming. Dia merasa bahwa selama dia menggunakan kekuatan tanda petir tingkat surga, dia akan meraih kemenangan mutlak. Bahkan jika Chu Feng menggunakan tanda petirnya, dia masih tidak bisa melawannya. Lagi pula, dia telah menggunakan tanda petir tingkat surga yang paling kuat. Dia merasa bahwa Chu Feng melebih-lebihkan kemampuannya, bahwa dia menuruti fantasi dengan mengucapkan kata-kata itu. ZZZZZ tepat pada saat itu, petir 9 warna yang mempesona tiba-tiba muncul di sekitar Chu Feng. Petir 9 warna mulai berputar di sekitar Chu Feng saat melonjak ke langit. Kuantitas dan ukurannya berkali-kali lebih besar dari petir Tuan Muda Liming. Yang terpenting, sebuah karakter muncul di dahi Chu Feng. Itu adalah karakter yang diringkas oleh petir 9 warna, itu adalah karakter ilahi. Bab 2533 ini sebenarnya persenjataan abadi. Itu adalah. Pada saat itu, Tuan Muda Liming, yang dipenuhi hasrat membunuh, mengungkapkan perubahan ekspresi. Ekspresi wajahnya berubah lamban saat dia dikejutkan oleh Chu Feng. Saat berikutnya, ekspresi yang sangat heran muncul di matanya yang berkedip dengan kilat, memancarkan cahaya keemasan dan penuh dengan niat membunuh. Tanda ilahi, kamu telah berlatih teknik misterius hukuman ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal semacam itu benar-benar ada di dunia ini. Tuan Muda Liming mengeluarkan suara tidak percaya. Dibandingkan dengan Kong Do Moyuan yang bodoh dan yang lainnya, terbukti bahwa Tuan Muda Liming mengetahui teknik misterius hukuman ilahi. Itu juga justru karena dia mengetahui teknik misterius hukuman ilahi sehingga dia mengungkapkan keheranan dan ketidakpercayaan seperti itu. Berdasarkan apa yang dia ketahui, teknik misterius hukuman ilahi hanyalah sebuah legenda. Namun sekarang, benda legendaris ini benar-benar ditempatkan di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak heran dengan ini? Namun, apa yang paling tidak bisa dia terima adalah kenyataan bahwa Chu Feng benar-benar telah melatih teknik misterius menghukum diri yang legendaris ini. Selain itu, dilihat dari penampilannya, terbukti bahwa dia telah berhasil mempraktikkannya. Karena dia sangat bangga, dia menemukan ini benar-benar tidak dapat diterima. Sepertinya itu benar. Yang mengatakan, pada saat yang sama Tuan Muda Liming tercengang dan dipenuhi dengan ketidakdamaian, dia juga bisa merasakan sensasi yang datang dari bloodline-nya jauh di dalam dantiannya. Sebenarnya itu adalah perasaan takut. Dia, yang telah melatih teknik misterius hukuman surga dan membentuk tanda petir tingkat surga, sebenarnya merasa takut terhadap Chu Feng dari lubuk jiwanya, dari lubuk hatinya. Ini membuatnya lebih yakin daripada apa yang telah dilatih Chu Feng adalah teknik misterius hukuman ilahi. Alasannya adalah karena satu-satunya hal yang bisa membuatnya, seseorang yang telah berlatih teknik misterius hukuman surga, merasa takut adalah teknik misterius hukuman ilahi yang legendaris itu. Tepat pada saat itu, Tuan Muda Liming berteriak, bahkan jika ini masalahnya, kamu masih bisa melupakan tentang mengalahkanku. Kemudian, Tuan Muda Liming mengangkat tangannya dan membuang kedua persenjataan leluhurnya. Tatapan Chu Feng berubah saat melihat pemandangan ini. Dia bingung dengan tindakan Tuan Muda Liming. Membuang persenjataan leluhurnya hanya akan mengurangi kekuatan tempurnya. Namun, dilihat dari penampilannya, dia berencana untuk melanjutkan perjuangannya melawan Chu Feng. Karena dia berencana melanjutkan pertempuran melawan Chu Feng, mengapa dia membuang persenjataan leluhurnya dan menurunkan kekuatan pertempurannya pada saat seperti ini? Berdengung saat berikutnya, Chu Feng menyadari mengapa Tuan Muda Liming membuang dua persenjataan leluhurnya. Sebuah pedang muncul di tangan Tuan Muda Liming. Itu adalah pedang merah muda panjang yang terdiri dari permata merah muda. Itu memiliki penampilan yang sangat indah. Indah, pedang ini sangat indah. Daripada menyebutnya sebagai senjata, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah mahakarya, sebuah karya seni. Namun, setelah pedang sepanjang 3 kaki itu muncul, tidak hanya Chu Feng tidak lagi berani meremehkan Tuan Muda Liming,
Tetapi bahkan Nyonya Ratu yang sedang menikmati pertunjukan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Alasannya karena aura yang dipancarkan oleh pedang merah muda itu sangat kuat. Itu bukan senjata biasa. Aura yang dipancarkannya menyebabkan bahkan pedang ujung angin badai Chu Feng dan pedang besar naga api bergetar di depannya. Ini memungkinkan Chu Feng untuk mengetahui bahwa senjata di tangan Tuan Muda Liming kemungkinan besar adalah persenjataan abadi. Persenjataan abadi, gadis ini sebenarnya memiliki persenjataan abadi. Tapi, bahkan jika dia memiliki persenjataan abadi, dapatkah dia benar-benar mengendalikannya dengan kultivasinya saat ini? Pada saat itu, Nyonya Ratu juga memiliki ekspresi terkejut. Dia juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat leluhur bela diri, mereka akan kalah dengan dewa sejati. Persenjataan abadi kemungkinan adalah senjata yang bahkan dewa sejati biasa akan sulit dikendalikan. Belum lagi betapa berharganya persenjataan abadi, hanya fakta bahwa mereka sulit dikendalikan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Bahkan jika Tuan Muda Liming itu memiliki persenjataan abadi, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan persenjataan abadi? Woos pada saat Chu Feng dan Nyonya Ratu sedang merenungkan bagaimana Tuan Muda Liming bisa mengendalikan immortal armamentnya, pelet obat merah tiba-tiba muncul di tangannya. Dia langsung melemparkan pelet obat itu ke mulutnya. Liming, hentikan, melihat ini, Chu Feng buru-buru berteriak, tidak ada kebencian atau keluhan yang mendalam di antara kita. Tidak perlu bagi Anda untuk pergi sejauh ini. Pelet obat yang dimasukkan Tuan Muda Liming ke mulutnya jelas bukan pelet obat biasa. Pelet obat itu harus mampu memberinya kekuatan untuk mengendalikan persenjataan abadi. Namun, pelet obat seperti itu pasti jauh lebih kuat daripada obat terlarang biasa. Pelet obat yang begitu kuat secara alami juga akan memiliki reaksi yang sangat besar. Chu Feng merasa bahwa Tuan Muda Liming tidak perlu melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri seperti ini demi merawatnya. Aku harus membunuhmu. Namun, Tuan Muda Liming bertekad untuk membunuh. Dia langsung menelan pelet obat di mulutnya. Setelah pelet obat itu masuk ke mulutnya, tubuh Tuan Muda Liming mulai memancarkan cahaya merah, dan bahkan kulitnya menjadi merah. Tuan Muda Liming tidak memancarkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun, semacam kekuatan aneh hadir di tubuhnya. Segera, Chu Feng menyadari bahwa cahaya merah pada tubuh Tuan Muda Liming memanjang dari lengannya ke immortal armament yang dipegangnya. Boom! Saat berikutnya, persenjataan abadi mulai memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu sangat menakutkan. Tepatnya, immortal armament itulah yang terlalu menakutkan. Gelombang demi gelombang energi dipancarkan dari immortal armament dan menyapu langit. Persenjataan abadi itu belum bergerak. Namun, Chu Feng dan kapak perang era kuno sebelum dia sudah didorong kembali berulang kali oleh persenjataan abadi. Jadi itu persenjataan abadi. Kekuatan yang luar biasa, seru Chu Feng dengan kagum. Chu Feng tahu bahwa meskipun Tuan Muda Liming dapat menggunakan persenjataan abadi setelah mengambil pelet obat khusus itu, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan kekuatan persenjataan abadi. Namun, meskipun itu hanya sebagian dari kekuatan persenjataan abadi, itu sudah sangat kuat. Jika dia bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan persenjataan abadi, seberapa kuatkah itu? Chu Feng, ini buruk. Kekuatan persenjataan abadi sangat dekat dengan yang dimiliki oleh dewa sejati. Pada saat itu, Ratu Nyonya mulai menjadi gugup. Awalnya, dia berpikir bahwa Chu Feng akan dapat mengalahkan Tuan Muda Liming setelah menggunakan tanda ilahinya. Dia tidak pernah menyangka Tuan Muda Liming begitu galak. Dia tidak pernah berharap dia memiliki kemampuan yang semakin kuat yang sama sekali tidak kalah dengan yang dimiliki Chu Feng. Tidak hanya dia berhasil melatih teknik misteri hukuman surga, tetapi dia sebenarnya juga memiliki persenjataan abadi. Orang harus tahu bahwa bahkan dewa sejati yang diperangi Chu Feng hanya memiliki persenjataan leluhur. Dari sini, bisa dilihat betapa berharga dan berharganya Immortal Armaments. Immortal Armaments bisa dikatakan sangat langka di alam biasa 100 refinements. Paling tidak, bahkan kepala klan-klan surgawi Kong tidak memiliki persenjataan abadi.
Jadi, hanya persenjataan abadi yang mengungkapkan betapa istimewanya identitas Tuan Muda Liming. Dia pasti bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, dan yang paling penting, Tuan Muda Liming itu benar-benar bisa menggunakan persenjataan abadi miliknya. Pada saat itu, Chu Feng harus menggunakan pedang perang era kuno atau pedang dewa jahat. Namun, terlepas dari apa yang dia putuskan untuk digunakan, dia akan menderita serangan balik karenanya. Keuntungan dari pertempuran ini sudah tidak bisa lagi menutupi kerugian. Chu Feng, bersiaplah untuk mati. Tepat pada saat itu, Tuan Muda Liming maju dengan immortal armament miliknya. Boom! Pedang itu melonjak seperti badai yang berkumpul dan sepertinya mampu menjungkir balikan langit dan membelah bumi. Seolah-olah satu tusukan pedang akan dapat menentukan hidup dan mati Chu Feng. Tepat pada saat Tuan Muda Liming berpikir bahwa kemenangan sudah dekat, Chu Feng tiba-tiba menutup matanya. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Chu Feng telah menyerah pada perlawanan dan bersiap untuk mati. Namun, mereka tidak tahu bahwa pada saat Chu Feng menutup matanya, dari dalam tubuhnya dan jauh di dalam jiwanya, sepasang mata tak terlihat tiba-tiba terbuka. Setelah itu, aura era kuno yang sangat kuat terbangun. Aura itu benar-benar tidak terkendali dan sombong. Seolah-olah tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat itu, aura telah berbentuk pedang besar dan hendak keluar dari tubuh Chu Feng. Bab 2534 Pertarungan Kartu Trump. Berdengung sinar merah muda mewarnai separuh langit menjadi merah. Itu bergerak menuju Chu Feng dengan kecepatan yang lebih cepat dari kilat. Cahaya merah muda itu sangat kuat. Dimanapun ia lewat, retakan spasial akan muncul. Bukan karena kekuatan sinar merah muda tidak cukup untuk menghancurkan ruang itu sendiri. Sebaliknya, pancaran merah jambu memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghancurkan ruang itu sendiri. Ini benar-benar kekuatan yang mampu membawa kehancuran suatu wilayah. Dengan hancurnya ruang, bumi juga akan mulai runtuh. Alasan mengapa ruang angkasa belum hancur dan bumi belum tenggelam adalah karena pancaran merah jambu terlalu cepat, sangat cepat. Untungnya, lawannya adalah Chu Feng. Jika itu adalah seorang kultivator bela diri yang lebih rendah dari Chu Feng, mereka bahkan tidak akan bisa bereaksi tepat waktu sebelum dibunuh oleh pancaran merah jambu itu. Bagi orang biasa, mereka hanya akan bisa melihat cahaya merah jambu setelah itu meninggalkan jalan kehancuran total. Cahaya merah jambu itu bukanlah bencana alam atau buatan manusia. Sebaliknya, itu adalah aura pedang murni. Itu adalah gelombang aura pedang yang ditembakkan oleh Immortal Armament. Pada saat itu, aura pedang Immortal Armament dengan cepat bergerak menuju Chu Feng. Belum lagi dipukul olehnya, selama jaraknya mencapai 10 meter dari Chu Feng pasti akan terbunuh olehnya. Namun, justru pada saat krisis seperti itu, mata Chu Feng tertutup rapat. Melihat reaksi seperti itu dari Chu Feng, Tuan Muda Liming tidak merasakan kegembiraan. Sebaliknya, jejak kegelisahan melintas di matanya. Kali ini, bisa dikatakan sebagai konfrontasi aktual pertama antara dia dan Chu Feng. Sejauh ini, dia telah dipaksa oleh Chu Feng untuk menggunakan kartu trufnya terus-menerus. Dengan demikian, kekuatan Chu Feng sudah melampaui imajinasinya. Dia bahkan memaksanya untuk menggunakan Immortal Armament miliknya. Dengan betapa kuatnya persenjataan abadi, kemenangannya seharusnya sudah dekat. Namun, ketika dia melihat bahwa Chu Feng benar-benar menutup matanya ketika menghadapi persenjataan abadi, dia samar-samar merasa bahwa Chu Feng memiliki kemampuan untuk mengambil persenjataan abadi. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki persenjataan iblis yang dapat membunuh dewa sejati? Tuan Muda Liming mulai mengingat rumor tentang Chu Feng yang memiliki demon armamen. Woos tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Saat berikutnya, ledakan keras terdengar dari tubuh Chu Feng. Berdengung saat berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai memancar dari tubuh Chu Feng. Cahaya keemasan itu terlalu terang. Itu sebenarnya bisa menaungi aura pedang merah muda. Pada saat itu, Chu Feng bersinar megah seperti matahari. Itu adalah
Pada saat itu, Tuan Muda Liming dapat dengan jelas melihat pedang emas sepanjang 100 meter muncul tepat di depan Chu Feng. Dari penampilannya, pedang emas besar itu sangat mirip dengan kapak perang era kuno Chu Feng. Hanya saja, ukurannya jauh lebih kecil dari kapak perang era kuno yang digunakan Chu Feng sebelumnya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari kapak perang era kuno, aura yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat daripada kapak perang era kuno. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar. Cahaya merah muda yang memenuhi separuh langit tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, surga terbalik, bumi terbelah dan ruang angkasa itu sendiri hancur. Pada saat itu, di kedalaman gua penghapusan iblis, hanya cahaya keemasan dan warna hijau tua dari gua penghapusan iblis yang saling memantulkan. Pedang emas yang sangat besar itu benar-benar berhasil menyebarkan aura pedang Tuan Muda Liming yang dikirim oleh persenjataan abadi miliknya. Keterampilan rahasia lainnya. Tuan Muda Liming mulai mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira Chu Feng akan menggunakan persenjataan iblis legendarisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan menggunakan skill rahasia lainnya. Namun, bagaimana mungkin keterampilan rahasia menjadi sangat kuat? Itu benar-benar memungkinkan kekuatan pertempuran Chu Feng untuk tumbuh sangat dekat dengan immortal sejati, cukup untuk menahan persenjataan immortalnya. Apakah ini keterampilan rahasia lain dari klan perang era kuno? Tuan Muda Liming bertanya. Liming, ini memang juga dari klan perang era kuno. Keahlian rahasia ini disebut pedang perang era kuno, jawab Chu Feng. Tepatnya hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan klan perang era kuno? Tuan Muda Liming bertanya. Dia merasa sangat tidak berdamai dengan kenyataan bahwa Chu Feng benar-benar memahami kemampuan yang jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia adalah individu yang sangat bangga. Jarang dia pernah menemukan kecocokan di antara orang-orang dari generasinya. Bahkan bagi mereka yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, dia praktis tidak terkalahkan. Namun hari ini, Chu Feng sebenarnya bisa menghalangi dia seperti ini. Alasannya karena kekuatan Chu Feng melebihi kekuatannya sendiri. Seperti yang dikatakan Chu Feng, satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertarung dengan Chu Feng begitu lama adalah karena kultivasinya setingkat di atas Chu Feng. Jika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, kemungkinan besar dia sudah dikalahkan oleh Chu Feng. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan Chu Feng begitu lama. Justru karena Chu Feng sangat kuat sehingga dia ingin tahu persis asal-usulnya. Katakan padaku dari klan surgawi mana dan dari alam atas mana kamu berasal. Selama Anda memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, saya akan memberitahu Anda hubungan apa yang saya miliki dengan klan perang era kuno, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Sama seperti bagaimana Liming penasaran dengan identitas Chu Feng juga penasaran dengan identitas Liming. Teknik misterius hukuman surga, keterampilan rahasia yang kuat, persenjataan abadi dan pelet obat yang memungkinkannya menggunakan persenjataan abadi. Semua ini membuat Chu Feng merasa bahwa Tuan Muda Liming bukanlah seseorang dari alam biasa 100 perbaikan, melainkan seseorang dari alam atas. Kau tidak perlu memberitahuku. Lagi pula, saya tidak tertarik untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh seseorang yang akan mati. Woos, tiba-tiba, Tuan Muda Liming menusukkan immortal armamennya ke Chu Feng dengan cepat. Serangannya kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke arah Chu Feng secara bersamaan. Dengan demikian, serangan itu jauh lebih kuat. Baiklah, kalau begitu kita akan mengadakan pertarungan. Melihat Tuan Muda Liming telah mengirimkan serangannya, Chu Feng juga tidak mau kalah. Dengan pemikiran darinya, pedang perang era kuno sepanjang 100 meter menyerbu ke arah aura pedang yang masuk seperti kapal perang yang tidak bisa dihancurkan. Satu sisi adalah cahaya merah muda yang menyilaukan. Di sisi lain, cahaya keemasan menyilaukan. Keduanya bertabrakan dan menghasilkan riak energi yang kuat. Riak energi menyapu segalanya, mengirimkan angin kencang kemana-mana. Meskipun Chu Feng dan Tuan Muda Liming adalah orang-orang yang mengendalikan aura pedang dan keterampilan rahasia, mereka masih dipukul mundur berulang kali oleh riak energi. Persenjataan abadi benar-benar kuat.
Mungkinkah bahkan pedang perang era kuno saya hanya mampu melawannya dengan seri? Pada saat itu, sebuah jawaban hadir di hati Chu Feng. Meskipun dia dan Tuan Muda Liming memiliki kekuatan pertempuran yang sangat dekat dengan Dewa Sejati, tetap saja mereka hanya sangat dekat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka berdua telah mencapai batas kekuatan pertempuran yang dapat dicapai oleh leluhur bela diri. Kekuatan pertempuran mereka hanya cocok satu sama lain. Bahkan jika mereka terus bertarung, itu hanya akan menghasilkan seri. Kecuali salah satu dari kedua pihak tidak dapat lagi melanjutkan pertempuran. Jadi, pihak manapun yang pertama kali gagal dalam ujian ketahanan akan menjadi pihak yang kalah. Dengan demikian, pertandingan sekarang menjadi salah satu kemampuan fisik dan kemauan. Hasil dari pertempuran dengan demikian akan ditentukan. Berdengung tepat pada saat itu, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah. Kemudian, dia buru-buru berhenti mengendalikan pedang perang era kuno. Alasannya adalah karena dia menemukan bahwa aura pedang Tuan Muda Liming semakin lemah. Jika dia terus mengendalikan pedang perang era kuno untuk melawannya, dia pasti akan melukainya. Tepat setelah Chu Feng menghentikan serangannya, Tuan Muda Liming menyemprotkan seteguk darah. Saat Tuan Muda Liming menyemprotkan seteguk darah, kakinya menjadi lemah, dan dia setengah berlutut di udara. Dia hanya mampu menstabilkan dirinya dengan immortal armament miliknya. Pada saat itu, meskipun persenjataan abadi Tuan Muda Liming masih memiliki aura persenjataan abadi, ia telah kehilangan keangkuhan dan kekuatannya yang tak tertandingi. Kekuatan persenjataan abadi itu telah berhenti. Tuan Muda Liming tidak lagi dapat memanfaatkan persenjataan abadi. Pada saat itu, kulit Tuan Muda Liming menjadi pucat pasi. Dia seperti individu yang sekarat. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Bahkan, dia tampak menyusut menjadi setengah dari berat badannya sebelumnya. Dagingnya yang montok menjadi sangat kurus. Seteguk darah yang dia semburkan sebelumnya sepertinya lebih dari sekedar darah. Sepertinya vitalitasnya juga disemprotkan bersama dengan darahnya, membuatnya sangat terluka. Namun, Chu Feng tahu bahwa apa yang menyebabkan Tuan Muda Liming menjadi seperti ini bukanlah seteguk darah yang dia muntahkan. Sebaliknya, ini adalah harga yang dia bayar untuk menggunakan persenjataan abadi secara paksa. Hasil pertempuran telah diputuskan. Pada akhirnya, Chu Feng yang menang. Bab 2535, Klan Mengerikan Skala Darah. Pada saat itu, Chu Feng mengambil pedang perang era kuno miliknya. Dia duduk bersila di udara dan menutup matanya. Kemudian, dia menelan 10 pelet obat dan menutupi tubuhnya dengan kekuatan roh. Chu Feng tahu bahwa Tuan Muda Liming tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerangnya. Meskipun dia hanya menggunakan pedang perang era kuno untuk waktu yang singkat, Chu Feng telah membebani tubuhnya dengan menggunakannya. Karena itu, dia harus bekerja untuk mengurangi reaksi dari pedang perang era kuno menggunakan semua kemampuan yang dia bisa. Namun, meskipun demikian, kulit Chu Feng segera menjadi pucat, dan auranya mulai menjadi tidak menentu dan lemah. Tidak akan pernah saya harapkan reaksi dari pedang perang era kuno ini menjadi separah ini. Pada saat itu, Chu Feng tersentak di dalam hatinya. Untungnya, pertempuran itu singkat. Jika tidak, serangan balik yang akan diterima Chu Feng pasti akan lebih parah. Bahkan mungkin saja dia akan kehilangan kemampuan untuk bertarung, seperti Tuan Muda Liming. Yang terpenting, Chu Feng hanya berhasil melepaskan sebagian dari kekuatan pedang perang era kuno. Ini bisa dilihat dari bagaimana pedang perang era kuno hanya sepanjang 100 meter. Ketika pedang perang era kuno muncul di klan perang era kuno, panjangnya lebih dari 1000 meter. Waos tepat pada saat Chu Feng dengan sepenuh hati fokus untuk menyembuhkan luka-lukanya, tubuh Tuan Muda Liming menjadi lemah dan jatuh dari udara. Dia sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menstabilkan dirinya di udara. Chu Feng buru-buru membuka matanya dan mengulurkan jarinya. Kekuatan roh keluar dari jari Chu Feng. Kekuatan roh itu sangat cepat. Tuan Muda Liming baru saja jatuh 10 meter dari langit ketika kekuatan roh Chu Feng sampai padanya. Kekuatan roh Chu Feng berubah menjadi awan yang menangkap Tuan Muda Liming. Kemudian,
Chu Feng menggunakan kekuatannya yang menindas untuk mengirim dua persenjataan leluhur yang Tuan Muda Liming lempar sebelumnya ke awan di sampingnya. Chu Feng tidak memusuhi Tuan Muda Liming. Jadi, meskipun Chu Feng telah memenangkan pertempuran ini, dia tidak ingin mempersulitnya. Apa ini? Apakah Anda mencoba mempermalukan saya? Namun, Tuan Muda Liming jelas tidak menghargai kebaikan Chu Feng. Dia menanyai Chu Feng dengan suara yang sangat lemah. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan Chu Feng hanyalah mempermalukannya. Gadis itu benar-benar tidak menghargai. Chu Feng, kamu harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan selamanya menempatkanmu di matanya, kata Nyonya Ratu dengan sedih. Beri dia pelajaran, bagaimana? Egi tersayang, kamu punya banyak ide, bagaimana kalau kamu memberiku saran? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Dia tidak berdaya sekarang. Mengapa Anda tidak melakukan itu padanya dan menjadikannya wanita Anda? Mungkin dia akan menjadi patuh dan patuh setelah itu? Nyonya Ratu berkata dengan senyum nakal di wajahnya. Gadis itu terlihat cukup baik. Memang akan sangat bagus bagiku untuk melakukan itu, Chu Feng juga mengungkapkan senyum nakal. Namun, kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu, hanya saja, tidak ada kebencian besar di antara kami. Bukankah terlalu berlebihan bagiku untuk melakukan hal seperti itu? Untuk gadis tidak masuk akal seperti dia, kamu harus menghukumnya seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu luasnya langit dan bumi, kata Nyonya Ratu. Masih Egiku yang paling masuk akal. Karena itu masalahnya, saya akan melakukan apa yang Anda sarankan. Pada saat itu, Chu Feng memutuskan untuk mengabaikan rasa sakit dari serangan balik dan berhenti menyembuhkan lukanya. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia perlahan berdiri. Tidak hanya Chu Feng memiliki senyum nakal di wajahnya, tetapi bahkan tatapannya terhadap Tuan Muda Liming telah berubah. Apa yang kamu rencanakan? Melihat senyum nakal di wajah Chu Feng, ekspresi Tuan Muda Liming berubah. Dia mulai panik. Bukan karena dia adalah individu yang pengecut. Sebaliknya, dari tatapan Chu Feng, dia melihat apa yang paling dia takuti. Chu Feng bisa mengalahkannya atau bahkan membunuhnya. Dia tidak akan mengedipkan mata pada saat itu. Namun, jika Chu Feng melakukan hal seperti itu padanya, dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak akan begitu tak tahu malu untuk melakukan hal semacam itu pada Liming. Selain itu, bahkan jika dia mengabaikan moralitas, Tuan Muda Liming bukanlah tipe Chu Feng. Chu Feng hanya melakukan ini untuk menakutinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa dia sangat lucu. Bermain-main dengannya akan bisa membawa kegembiraan Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak, "Siapa itu?" Pada saat yang sama, tatapan nakal di wajah Chu Feng menjadi sangat tajam. Ditatap oleh tatapan Chu Feng, bahkan ruang di sekitarnya menjadi sedingin es. Itu bahkan lebih menusuk tulang daripada musim dingin. Jangan takut, kita berada di pihak yang sama. Tepat pada saat itu, ruang ke arah yang dilihat Chu Feng mulai menggeliat. Kemudian, beberapa puluh sosok keluar dari sana. Melihat orang-orang itu, ekspresi Chu Feng berubah. Orang-orang itu sama sekali tidak menyerupai manusia. Meskipun mereka memiliki tubuh humanoid, mereka 2 kali lebih tinggi dari manusia biasa. Meskipun mereka mengenakan baju besi merah yang sama, Chu Feng dapat mengetahui dari kulit mereka yang terbuka bahwa kulit mereka tertutup sisik merah. Sisik itu berwarna merah tua. Itu adalah pemandangan yang sangat menyilaukan. Selanjutnya, mata mereka berwarna hijau gelap. Daripada mengatakan bahwa mereka adalah manusia, mereka kurang lebih menyerupai sekelompok binatang buas. Hanya saja, Chu Feng belum pernah melihat binatang buas seperti mereka sebelumnya. Yang paling penting, aura beberapa puluh orang itu semuanya adalah leluhur bela diri puncak. Selain itu, Chu Feng dapat merasakan bahwa mereka memiliki kekuatan pertempuran menantang surga yang sama yang mampu mengatasi 4 tingkat kultivasi seperti dirinya. Pak, setelah muncul, binatang buas terkemuka mulai bertepuk tangan. Itu juga mengungkapkan senyum ramah terhadap Chu Feng.
Saudaraku, harus dikatakan bahwa kemampuanmu benar-benar layak. Untuk dapat menaklukkan orang itu, saya benar-benar kagum. Meskipun binatang buas itu memuji Chu Feng masih benar-benar waspada terhadap mereka. Dia bertanya, tepatnya siapa kalian semua? Kami adalah penguasa gua penghapusan setan, klan mengerikan skala darah, kata pemimpin kelompok itu. Klan mengerikan skala darah? Chu Feng terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang Blood Scale Monstrous Clan sebelumnya. Menilai dari reaksimu, aku tahu bahwa kamu tidak tahu tentang kami. Namun, itu juga bisa dimengerti. Klan mengerikan skala darah kami telah hidup dalam pengasingan di gua penghapusan setan, ditarik dari urusan duniawi. Sangat wajar jika Anda tidak tahu tentang kami. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Kami adalah teman. Karena kami memiliki musuh yang sama, kata pemimpin kelompok Blood Scale Monstrous Clan itu. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba pandangannya berubah penuh dengan kemarahan terhadap Tuan Muda Liming. Itu berteriak, tangkap orang itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, beberapa puluh binatang buas di belakangnya mulai terbang menuju Tuan Muda Liming. Boom! Namun, tepat pada saat itu, seekor naga api tiba-tiba melonjak. Itu menyapu langit dan memisahkan binatang buas itu dari Tuan Muda Liming. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Klan mengerikan skala darah mengalihkan pandangan terkejut mereka ke arah Chu Feng. Alasannya karena naga api itu dikirim oleh Chu Feng menggunakan pedang besar naga api. Aku tidak peduli tentang kebencian macam apa yang mungkin kalian semua miliki dengannya. Namun, kalian semua bisa melupakan membawanya pergi hari ini, kata Chu Feng. Kamu. Mendengar kata-kata itu, klan mengerikan skala darah terkejut. Belum lagi mereka, bahkan ekspresi Tuan Muda Liming pun berubah. Kebingungan muncul di matanya. Dia tidak bisa mengerti. Sebelumnya, dia benar-benar berencana membunuh Chu Feng. Jadi, mengapa dia melindunginya sekarang? Mungkinkah Chu Feng benar-benar berencana melakukan hal-hal tidak bermoral padanya? Mungkinkah dia berencana untuk menyiksanya secara pribadi? Bab 2536, enyahlah segera. Saudaraku, kita adalah teman, sedangkan dia adalah musuh kita bersama. Kenapa kamu membantunya? Tanya pemimpin kelompok klan mengerikan skala darah. Siapa bilang dia dan aku adalah musuh? Chu Feng bertanya. Mendengar itu, klan mengerikan skala darah tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua menyaksikan pertempuran antara Chu Feng dan Tuan Muda Liming. Dengan kemampuan yang mereka gunakan untuk bertarung satu sama lain, mereka jelas bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar menyatakan bahwa dia dan Tuan Muda Liming bukanlah musuh. Secara alami, klan mengerikan skala darah akan menganggap ini tidak bisa dipahami. Saudaraku, kamu tidak tahu tentang ini, tapi orang itu telah mencuri dua harta klan mengerikan skala darah kita. Kita harus membawanya kembali agar ketua klan Lord kita bisa menghukumnya. 1. Cina dia semuanya terdengar sama, Thea. Jadi, meskipun Chu Feng menyebut Liming sebagai dia, itu hanya berlaku untuk teks tertulis, dan tidak benar untuk teks lisan. Dengan demikian, klan mengerikan skala darah tidak tahu bahwa Liming adalah seorang wanita. Saudaraku, jika kamu bersikeras untuk melindunginya, aku akan mendesakmu untuk mempertimbangkan kembali. Jika Anda melakukan itu, Anda hanya akan membuat musuh dari klan mengerikan skala darah kami, kata pemimpin kelompok klan mengerikan skala darah. Namun, setelah mendengar itu, ekspresi Chu Feng tenggelam. Tanpa sedikit pun kesopanan, dia berkata, aku sudah mengatakannya. Saya tidak peduli dendam dan keluhan seperti apa yang mungkin Anda miliki. Namun, hari ini, Anda bisa melupakan membawanya pergi. Saudaraku, sepertinya kamu tidak mengerti situasi yang sedang dihadapi. Meskipun aku tidak tahu hubungan seperti apa yang kamu dan orang itu miliki, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa pintu masuk gua pemusnahan iblis saat ini disegel. Selain itu, kepala klan Blood Scale Monstrous Clan kami telah mengetahui tentang masalah ini. Jika kamu menyerahkan orang itu kepada kami sekarang,
klan monster skala darah kami akan berterima kasih padamu dan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat kami. Namun, jika Anda bersikeras untuk keras kepala tentang hal itu dan bersikeras untuk melindungi orang itu, maka klan mengerikan skala darah kami akan menganggap Anda sebagai kaki tangan orang itu dan menangkap Anda bersama dengannya, kata pemimpin kelompok klan mengerikan skala darah. ZZZZZ. Tepat pada saat itu, petir muncul di mata Chu Feng, menutupi tubuhnya dan berkumpul di dahinya untuk membentuk karakter ilahi. Saat berikutnya, kilat memenuhi seluruh wilayah. Ular petir mulai berkedip tanpa henti. Itu adalah pemandangan yang sangat menindas. Pada saat itu, seolah-olah wilayah itu bukanlah wilayah klan mengerikan skala darah. Seolah-olah Chu Feng adalah penguasa sebenarnya dari tempat itu. Karena itu masalahnya, saya akan mengatakan niat saya dengan lebih jelas. Kalian semua, enyahlah segera. Tatapan yang dia miliki berkali-kali lebih tajam dari sebelumnya. Pada saat itu, klan mengerikan skala darah semua merasakan kekuatan luar biasa dari kekuatan menindas Chu Feng. Kecuali seseorang adalah keabadian sejati, kemungkinan tidak ada yang bisa melawan Chu Feng. Setelah meninggalkan kalimat ini, klan mengerikan skala darah berbalik dan pergi. Meringis kesakitan karena reaksinya, Tuan Muda Liming bertanya pada Chu Feng, "Mengapa kamu membantuku?" Pada saat itu, dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat rumit. Dia tidak dapat memahami Chu Feng, tidak dapat memahami tindakannya. Aku sudah mengatakannya, tidak ada kebencian atau keluhan yang besar di antara kita. Tidak perlu bagi kita untuk saling berhadapan dengan senjata, apalagi bertempur sampai mati. Jika saya tahu bahwa Anda adalah seorang wanita sejak awal, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menyingkirkan persenjataan leluhurnya, berbalik, menggenggam tangannya dan membungkuk ke arah Tuan Muda Liming. Meskipun saya tidak melakukannya dengan sengaja, tetap saja saya salah. Selama kamu tidak mengambil nyawaku, aku bersedia menerima hukuman apapun. Silakan dan beritahu saya apa yang Anda inginkan. Tuan Muda Liming terkejut saat melihat reaksi Chu Feng seperti ini. Dia bisa melihat ketulusan dalam tatapan Chu Feng. Chu Feng sebenarnya dengan tulus meminta maaf padanya. Setelah terkejut sesaat, Tuan Muda Liming berkata, "Baiklah, potong tangan yang Anda sentuh dengan saya. Lakukan itu, dan saya akan menganggap tidak ada yang terjadi. Tidak masalah." Saat Chu Feng berbicara, dia mengumpulkan kekuatan bela diri ke telapak tangannya dan mengubah telapak tangannya menjadi pisau tajam. Kemudian, dia bersiap untuk memotong tangannya yang lain dengan tangan pedang itu. Dia sebenarnya benar-benar berencana untuk memotong tangannya. Berhenti, melihat Chu Feng benar-benar melakukannya, Tuan Muda Liming segera memanggilnya untuk berhenti. Namun, meskipun Chu Feng dengan jelas mendengarnya memanggilnya untuk berhenti, dia tidak berhenti. Dengan Chu Feng secara pribadi mengiris tangannya. "Bagaimana itu? Apakah kemarahanmu terpuaskan? Jika tidak, saya bisa memotongnya lagi," kata Chu Feng kepada Tuan Muda Liming dengan senyum di wajahnya. Pada saat itu, Tuan Muda Liming terdiam. Meskipun rasa sakit karena tangan seseorang dipotong sama sekali bukan apa-apa bagi seseorang dari kultivasi Chu Feng dan, sebagai spiritualis dunia jubah-jubah tanda ular, dia tidak hanya mampu mengembalikan tangannya yang hilang, tetapi bahkan seluruh tubuhnya adalah itu. Dihancurkan, tetap saja Chu Feng, meskipun lebih kuat darinya, bersedia melakukan hal semacam ini. Dari sini, Tuan Muda Liming yakin bahwa Chu Feng tulus dalam permintaan maafnya, dan tidak bertindak. Pada saat itu, meskipun Tuan Muda Liming adalah individu yang keras hati, dia masih tersentuh oleh permintaan maaf Chu Feng. "Sepertinya kamu masih marah. Tidak apa-apa, biarkan aku melakukannya lagi. Lagi pula, tanganku keji." Chu Feng tersenyum hati-hati. Saat dia berbicara, dia mengambil tangannya yang terputus dan menghubungkannya kembali. Kemudian, dia mengangkat tangan pedangnya dan bersiap untuk memotong tangannya yang terhubung kembali. Melihat ini, Tuan Muda Liming buru-buru berkata, "Cukup." Kali ini, Chu Feng menghentikan gerakannya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Sepertinya amarahmu sudah padam.
Tuan Muda Liming melirik Chu Feng. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di matanya. Terbukti, dia tidak ingin terus terjerat dalam masalah ini. Karena itu, dia berkata, kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Gua pemusnahan iblis ini memang berada di bawah kendali klan monster skala darah. Mereka dapat mengaktifkan formasi pertahanan besar untuk menutup pintu masuk gua pemusnahan iblis. Karena mereka mengatakan bahwa mereka telah menutup pintu masuknya, itu artinya mereka telah menutup pintu masuknya. Apakah kita akan terjebak di sini seperti ini selamanya? Chu Feng bertanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Berdasarkan apa yang aku tahu, sementara pintu masuknya bisa disegel, itu tidak bisa disegel selamanya. Ada batasan berapa lama itu bisa disegel. Jadi, daripada melanjutkan ke pintu masuk, lebih baik kita menemukan tempat yang terisolasi untuk bersembunyi dan menunggu formasi besar yang menutup pintu masuk luntur. Kami kemudian bisa pergi, Tuan Muda Liming berkata. Karena mereka sudah menemukan masalahnya, mereka pasti akan mengirim orang untuk memblokir pintu masuk gua pemusnahan iblis. Bahkan jika formasi roh yang menyegel pintu masuk tidak dapat dipertahankan selamanya, pasukan mereka pasti akan menunggu di pintu masuk gua penghapusan iblis, kata Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika luka saya sembuh, saya akan memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini. Hanya sekarang, kita harus bersembunyi, kata Tuan Muda Liming. Jika tempat ini benar-benar wilayah mereka, di mana kita harus bersembunyi? Chu Feng bertanya. Justru karena ini wilayah mereka, ada tempat yang bahkan mereka tidak berani masuki, kata Tuan Muda Liming. Aku mengerti sekarang, maksudmu semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman, kan? Chu Feng bertanya. Tepatnya, kata Tuan Muda Liming. Maka sudah diputuskan, setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan tidak lagi menuju pintu masuk. Sebaliknya, dia membawa Tuan Muda Liming bersamanya dan mulai melakukan perjalanan ke kedalaman gua penghapusan setan. Bab 2537, Harta Karun yang Dicuri. Kali ini, Chu Feng tidak memilih untuk mengikuti jalan yang aman. Sebaliknya, dia mulai berjalan di antara formasi pembantaian yang berbahaya. Sebenarnya, Ying Minchao tidak hanya menyebutkan rute langsung ke kedalaman gua penghapusan iblis, tetapi dia juga memberitahu Chu Feng lokasi beberapa formasi pembantaian yang kuat. Jadi, bahkan jika Chu Feng tidak mengikuti rute langsung dan aman, selama dia berjaga-jaga, dia akan dapat menghindari banyak formasi pembantaian dan melakukan perjalanan di antara bahaya gua pemusnahan iblis. Saat ini, Chu Feng berencana untuk melanjutkan ke salah satu daerah paling berbahaya di gua pemusnahan iblis. Itu adalah tempat dengan banyak agregat formasi pembantaian bersama. Wilayah formasi pembantaian itu terdiri dari formasi pembantaian paling menakutkan di gua pemusnahan iblis. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Liming, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman tempat itu. Oleh karena itu, Chu Feng merasa bahwa orang-orang dari Blood Scale Monstrous Clan pasti tidak berani mendekati kelompok formasi pembantaian itu. Juga, karena mereka tahu betul seberapa kuat kelompok formasi penyembelihan itu, mereka pasti tidak mengharapkan Chu Feng dan Liming melanjutkan ke wilayah itu. Bagaimanapun, mereka pasti merasa bahwa jika Chu Feng dan Tuan Muda Liming, dengan kekuatan yang mereka miliki, akan menghadapi salah satu formasi pembantaian di dalam secara tidak sengaja, mereka pasti akan terbunuh. Itu, kelompok formasi pembantaian ini akan menjadi tempat teraman di gua pemusnahan iblis saat ini. Tentu saja, itu juga akan menjadi lokasi yang sangat berbahaya. Jika mereka ceroboh, Chu Feng dan Tuan Muda Liming mungkin akan mati di antara kelompok formasi pembantaian. Kita harus berhenti di sini. Formasi penyembelihan di sini terlalu kuat. Jika kita ingin masuk lebih dalam, kemungkinan besar kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita mau, Chu Feng berhenti di lokasi tersembunyi. Chu Feng tidak berbohong. Meskipun tampaknya tidak ada apa-apa di hadapan mereka, menurut informasi yang diberikan Ying Minchao kepadanya, di depan mereka adalah lokasi formasi pembantaian yang paling terkonsentrasi di seluruh gua penghapusan setan. Chu Feng bahkan tidak dapat mengiklankan formasi pembantaian itu.
Dari sini, dapat ditentukan seberapa penting formasi penyembelihan itu. Jadi, jika mereka memasukinya, mereka pasti akan dibunuh. Bagaimana kamu tahu tempat ini dengan sangat baik? Tuan Muda Liming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu menyinggung klan mengerikan skala darah? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Kemudian, Spirit Master mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan roh mulai berpacu di sekelilingnya, menyegelnya. Tuan Muda Liming sedang menyembuhkan lukanya. Meskipun kamu banyak membantunya, sepertinya gadis ini tidak menghargai kebaikanmu. Dia memiliki kepribadian yang cukup, kata Nyonya Ratu dengan tawa nakal. Meskipun Tuan Muda Liming bangga dan angkuh, Nyonya Ratu juga tidak membencinya. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Chu Feng mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh. Reaksi dari pedang perang era kuno bukanlah masalah kecil. Pada saat Chu Feng membuka matanya dan melihat ke Tuan Muda Liming, dia kebetulan melihat pemandangan kekuatan roh yang mengelilinginya menyebar. Tuan Muda Liming juga perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Auranya juga telah kembali menjadi kuat dan kuat. Sepertinya gadis itu juga berhasil menekan reaksi yang sudah dia terima menggunakan immortal armament miliknya. Meskipun aura Chu Feng terpengaruh, kekuatan tempurnya masih ada. Adapun Tuan Muda Liming, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang. Namun, dihadapkan dengan reaksi yang sangat besar, Tuan Muda Liming benar-benar berhasil menahannya menggunakan jumlah waktu yang sama dengan yang dilakukan Chu Feng. Ini secara alami sangat mencengangkan. Gadis ini benar-benar berasal dari luar biasa, kata Chu Feng. Dalam hal teknik roh dunia, bahkan jika Chu Feng tidak lebih unggul dari Tuan Muda Liming, teknik roh dunianya pasti tidak kalah dengan miliknya. Dengan demikian, kecepatan mereka menyembuhkan luka mereka pasti tidak ada hubungannya dengan teknik roh dunia mereka. Jika tidak ada perbedaan dalam hal teknik roh dunia, maka itu pasti pelet obat yang diambil oleh Tuan Muda Liming. Nyatanya, tidak ada satu orang pun di seluruh alam biasa 100 perbaikan yang memiliki pelet obat seperti itu. Saya tidak ingin berutang budi kepada Anda, Tuan Muda Liming berkata kepada Chu Feng. Dengan dingin, dia berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu hanya karena kita telah menyelesaikan apa yang terjadi di Gunung Cloud Crane? Jika kamu membuat lelucon seperti ini lagi, aku akan menyerangmu lagi. Karena kamu tahu itu adalah lelucon, mengapa menganggapnya begitu serius? Chu Feng berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu bisa bercanda dengan orang lain. Namun, saya adalah seseorang yang tidak menyukai lelucon, Tuan Muda Liming berbicara dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, aku juga tidak suka lelucon. Namun, kebetulan aku suka bercanda dengan orang sepertimu. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Namun, saya tidak dapat mengendalikan diri. Saya kira ini mungkin naluri alami. Namun, saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Jika saya kebetulan tidak dapat menahan diri, saya harap Anda akan memaafkan saya, kata Chu Feng dengan ekspresi polos di wajahnya. Seolah-olah dia tidak sengaja bercanda. Saya tidak ingin membuang waktu berdebat dengan Anda, Tuan Muda Liming melirik Chu Feng. Kemudian, dia berkata, apakah kamu tidak ingin tahu persis apa yang telah saya curi dari klan mengerikan skala darah? Ini. Saat Tuan Muda Liming berbicara, dia membuka telapak tangannya. 2 manik-manik seukuran mutiara hadir di telapak tangannya. Yaitu? Setelah melihat kedua manik-manik itu, tatapan Chu Feng langsung berubah. Dia yang tertawa dan tersenyum langsung berubah menjadi sangat serius. Kedua manik itu hanya seukuran mutiara biasa. Mereka sangat halus dan bulat. Kedua manik-manik itu sepertinya terbuat dari kaca. Bagian dalam manik-manik itu berwarna hitam pekat. Namun, jika seseorang memperhatikannya dengan saksama, orang akan menemukan bahwa warna hitam pekat bukanlah warna asli manik-manik. Zat hitam pekat yang terkandung di dalam manik-manik itu seperti awan hitam yang melonjak seperti badai yang berkumpul di dalamnya. Faktanya, jika seseorang memperhatikan dengan seksama, dia bahkan akan merasa takut. Alasannya adalah karena awan hitam pekat sangat suram di alam.
Seolah-olah awan hitam mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Setelah menyadari sifat manik-manik yang tidak biasa, Chu Feng segera mengaktifkan mata langitnya. Setelah aktivasi mata surganya, manik-manik itu menjadi lebih jelas. Chu Feng dapat melihat bahwa kedua manik itu seperti dua dunia. Dunia ditutupi oleh awan hitam. Namun, di tengah masing-masing dunia ada sebuah gerbang yang sangat besar, sebuah gerbang yang sangat megah yang memancarkan semacam kesucian. Gerbang ditutup rapat. Seolah-olah, kecuali gerbang itu terbuka sendiri, atau jika seseorang memiliki kunci untuk membukanya, seseorang tidak akan dapat membukanya bahkan jika seseorang memiliki kemampuan yang menantang surga. Bab 2538 Kuil Suci Surgawi. Apa ini? Chu Feng bertanya. Dia sudah menyadari bahwa manik-manik bukanlah masalah kecil. Pernahkah kamu mendengar tentang kuil suci surgawi? Tuan Muda Liming bertanya. Kuil suci surgawi? Tatapan Chu Feng berubah. Dia belum pernah mendengar tentang kuil suci surgawi. Sepertinya kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sebelum Chu Feng dapat menjawab, Tuan Muda Liming telah berhasil menentukan dari ekspresi Chu Feng bahwa dia belum pernah mendengar tentang kuil suci surgawi sebelumnya. Memang, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, sambil tersenyum, Chu Feng mengangguk. Langit berbintang yang luas tidak terbatas dan tidak terbatas. Inilah yang dilihat orang sebagai dunia luar. Dunia luar sangat luas dan megah. Sejak era kuno, para pembudidaya bela diri telah menguasai dunia luar yang luas ini. Para senior sebelum kita telah meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, itu bahkan bisa dikatakan sebagai harta yang tak terbatas. Dengan demikian, sisa-sisa yang berisi harta telah menjadi tempat di mana berbagai kekuatan dan ahli tersembunyi akan berebut. Konon, ketika menyebutkan sisa-sisa, ada satu tempat yang diterima secara luas untuk menyimpan harta karun terbesar di seluruh dunia luar. Adapun tempat itu adalah kuil suci surgawi, kata Tuan Muda Liming. Kuil suci surgawi? Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di dunia ini. Kemudian, dia bertanya, tempat macam apa itu? Pendapat berbeda mengenai asal-usul kuil suci surgawi. Tidak pernah ada teori yang pasti, juga tidak ada legenda tentangnya yang diakui oleh orang-orang di dunia. Namun, sebagian besar merasa bahwa itu seharusnya berasal dari era kuno. Sampai saat ini, hanya ada satu hal yang pasti. Artinya, kuil surgawi suci adalah sisa paling mistis yang ditemukan sejauh ini. Harta karun dan kekuatan yang dikandungnya semuanya melampaui imajinasi seseorang, kata Tuan Muda Liming. Mistik? Seberapa mistis? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuil surgawi suci ini tidak hanya tersembunyi di seluruh dunia luar, tetapi juga memiliki pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya ke harta berharganya, kata Tuan Muda Liming. Pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya? Chu Feng terkejut. Itu benar, itu memiliki pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya. Adapun ini, mereka adalah dua pintu masuk, Tuan Muda Liming berkata sambil menunjuk kedua manik ajaib di tangannya. Kita akan bisa memasuki kuil suci surgawi hanya dengan menggunakan dua tasbih ini? Tapi, menurut apa yang kamu katakan, karena kuil suci surgawi adalah harta karun terbesar di seluruh dunia luar, itu juga harus menjadi yang paling berbahaya, bukan? Apakah kita benar-benar dapat bertahan hidup jika kita ingin masuk ke sana dengan kekuatan kita saat ini? Chu Feng khawatir. Lagi pula, bahaya umumnya akan menyertai peluang kebetulan. Semakin besar peluang-peluang, semakin berbahaya jadinya. Dunia luar yang luas adalah tempat dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Chu Feng tahu betul bahwa dibandingkan dengan para ahli itu, dia masih tidak berbeda dengan seekor semut. Jadi, jika dia memasuki sisa-sisa yang berisi harta yang bahkan didambakan oleh para ahli puncak itu dengan kekuatan yang dia miliki, bukankah dia hanya mencari kematian? Aspek paling mistis mengenai kuil suci surgawi adalah fakta bahwa ia tidak memiliki bahaya apapun. Selama Anda bisa memasukinya, Anda pasti bisa mendapat untung darinya. Adapun aspek paling mistis dari kuil suci surgawi,
adalah fakta bahwa tidak ada yang tahu di mana letaknya. Namun, selama seseorang dapat menemukan pintu masuk untuk memasukinya, dia akan dapat memasukinya, kata Tuan Muda Liming. Ini sebenarnya mistis ini? Chu Feng merasakan keheranan yang lebih besar. Dia secara bertahap memahami apa yang dimaksud Tuan Muda Liming. Tidak ada yang tahu di mana kuil suci surgawi berada. Namun, itu bisa hadir di mana-mana. Jika manik-manik seperti ini mampu membuka gerbang ke kuil suci surgawi, maka seharusnya ada banyak manik-manik seperti ini yang menutupi setiap sudut dan celah dunia luar yang luas. Terlepas dari di mana seseorang berada, selama seseorang memiliki manik seperti itu, mereka akan dapat memasuki kuil suci surgawi. Dengan demikian, kuil suci surgawi itu akan menjadi terlalu luar biasa. Tepatnya orang macam apa yang mampu menciptakan kuil mistis seperti itu? Persisnya seberapa hebatkah kekuatan yang menggerakkan kuil mistis seperti itu? Selain itu, siapakah yang telah mengumpulkan semua harta di dalam kuil suci surgawi untuk membuatnya menjadi deposit harta karun nomor 1 di seluruh dunia luar yang luas? Wow! Ratu ini sangat tertarik untuk melihat kuil suci surgawi itu. Setelah mendengar apa yang Tuan Muda Liming katakan, bahkan mata Nyonya Ratu dipenuhi dengan antisipasi. Namun, kedua manik-manik ini sendiri masih tidak dapat mengizinkan seseorang untuk memasuki kuil suci surgawi. Jadi, meskipun saya telah mencuri dua manik-manik ini, klan monster skala darah tidak akan ada gunanya menyimpannya sejak awal. Paling-paling, mereka akan berfungsi sebagai barang koleksi, Tuan Muda Liming menambahkan. Apa-apaan? Setelah semua ini, kita sebenarnya tidak bisa masuk? Benar-benar. Gadis ini benar-benar menyebalkan. Jika kita tidak bisa memasukinya, kenapa dia repot-repot mengeluarkannya untuk pamer? Bukankah dia hanya mempermainkan ratu ini? Setelah mendengar kata-kata itu, Nyonya Ratu mengangkat bahunya dan menyilangkan lengannya dengan ekspresi cemberut dan tidak puas di wajahnya. Egi sayangku, jangan terlalu cemas. Saya tidak berpikir gadis ini Liming adalah tipe orang yang suka bercanda. Biarkan saya bertanya kepadanya tentang hal itu, saya pikir dia akan memiliki cara untuk memasukinya. Pada saat yang sama Chu Feng menghibur Egi, dia bertanya pada Liming, kalau begitu, bagaimana kita memasukinya? Sederhananya, manik-manik ini dipisahkan menjadi dua jenis. Satu adalah manik pengunci, yang lainnya adalah manik pembuka. Selama dua jenis manik-manik pada tingkat yang sama bertemu satu sama lain, sebuah gerbang ke kuil suci surgawi akan dibuka. Dua manik-manik yang telah saya curi dari Blood Scale Monstrous Clan keduanya adalah manik-manik pengunci. Konon, aku sendiri sudah memiliki beberapa manik-manik pembuka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tuan Muda Liming mengulurkan tangannya yang lain. Setelah dia membuka tangannya, total 13 manik-manik muncul di tangannya. Ukuran manik-manik itu hampir sama dengan dua manik-manik di tangannya yang lain. Namun, ke-13 manik itu memancarkan cahaya putih redup. Itu benar, mereka memancarkan cahaya putih. Setelah diperiksa lebih dekat, ke-13 manik-manik itu juga masing-masing tampak berisi dunia. Dunia di dalam mereka melonjak dengan awan putih. Di tengah masing-masing dunia ada kuncinya. Semua kuncinya berwarna emas dan sangat besar. Saat mereka berdiri di tengah dunia dalam 13 manik-manik, kuncinya seperti penguasa dunia. Tembak! Gadis ini benar-benar memiliki banyak manik-manik pembuka ini. Saat ini, Nyonya Ratu mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika kuil suci surgawi benar-benar luar biasa seperti yang dijelaskan oleh Tuan Muda Liming, maka manik-manik itu pasti sangat berharga. Setelah Tuan Muda Liming mengungkapkan manik-manik itu kepada Chu Feng, dia menyimpan 11 manik-manik pembukanya, meninggalkan 2. Kemudian, dia melemparkan 1 ke Chu Feng. Selama kamu membiarkan manik pembuka menyentuh manik pengunci, kamu akan dapat membuka pintu masuk ke kuil suci surgawi. Ingat, setelah memasuki kuil suci surgawi, Anda akan diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Setelah Anda memilih apa yang ingin Anda peroleh, Anda tidak akan dapat mengubahnya. Telah memilih, Anda akan dikirim keluar dari kuil suci surgawi. Jika kamu ingin kembali ke kuil suci surgawi, kamu harus membuka gerbang masuk lain ke sana.
Jika tidak, Anda tidak akan dapat kembali lagi, Tuan Muda Liming berkata kepada Chu Feng dengan sangat tulus. Seolah-olah dia takut Chu Feng akan membuat semacam kesalahan. Begitu gerbang dibuka, seseorang pasti bisa memasuki kuil suci surgawi dan mendapatkan harta karun? Chu Feng liar dengan sukacita. Dia belum pernah mengalami hal ajaib seperti itu sebelumnya. Memikirkannya saja membuatnya merasa seolah-olah darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Bukan itu masalahnya. Ada kemungkinan lain yang akan membuat Anda kembali tanpa apapun, kata Tuan Muda Liming. Kemungkinan macam apa itu? Chu Feng bertanya. Dia tidak ingin kembali tanpa harta apapun setelah memasuki kuil suci surgawi. Setelah membuka pintu masuk ke kuil surgawi suci, orang yang membuka pintu masuk akan dikirim langsung ke kuil surgawi suci. Namun, daripada mengatakan tubuh mereka akan memasuki kuil surgawi suci, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka jiwa akan memasuki kuil suci surgawi. Namun, bukan hanya kamu dan aku yang memiliki manik-manik pembuka dan pengunci. Ada kemungkinan bahwa orang lain akan memasuki kuil suci surgawi pada saat yang sama denganmu, dan memilih harta yang sama yang kamu inginkan. Dalam situasi seperti itu, dua individu harus memperebutkan satu harta. Karena hanya ada satu harta, tidak mungkin dibagi secara merata antara kedua individu. Dengan demikian, pada saat itu, roh penjaga kuil suci surgawi akan muncul. Itu akan mengajukan pertanyaan kepada dua individu. Orang yang menjawab pertanyaan dengan akurat akan mendapatkan harta karun itu, tetapi orang yang menjawabnya dengan salah akan kembali dengan tangan kosong, kata Tuan Muda Liming. Bab 2539, menjadi keras kepala. Sebenarnya ada hal seperti itu? Chu Feng mulai menantikan kuil suci surgawi semakin banyak. Hanya memikirkan tentang fakta bahwa dua individu yang seharusnya tidak bertemu satu sama lain karena mereka dipisahkan oleh langit berbintang yang luas akan benar-benar dapat bertemu satu sama lain di kuil suci surgawi, dia merasa sangat takjub melihat betapa tak terbayangkannya itu. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia hanya menantikan kuil suci surgawi yang mistis. Tentu saja, hal seperti itu jarang terjadi. Paling tidak, saya belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Tidak ada orang yang saya kenal yang pernah mengalami hal semacam itu juga. Jadi, Anda dapat yakin, seperti yang saya percaya Anda juga tidak akan menemukan hal semacam itu, kata Tuan Muda Liming. Kalau begitu, kamu pernah ke kuil suci surgawi sebelumnya? Aku benar-benar menjadi semakin ingin tahu tentang asal-muasalmu. Pada saat itu, Chu Feng mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Tuan Muda Liming. Dari harta yang dia miliki dan pengalaman yang dia miliki, dapat dilihat bahwa dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Pada saat itu, Chu Feng menjadi lebih yakin bahwa dia bukanlah seseorang dari alam biasa 100 perbaikan. Lain. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui semua hal itu, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak harta. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Lanjutkan dan pilih apa yang kamu inginkan. Saat Tuan Muda Liming berbicara, dia melemparkan manik pengunci ke telapak tangan Chu Feng. Manik pengunci kebetulan melakukan kontak dengan manik pembuka Chu Feng. Berdengung saat berikutnya, cahaya terang memenuhi bidang penglihatan Chu Feng. Dalam sekejap, pemandangan di sekelilingnya telah berubah total. Pada saat itu, Chu Feng tidak lagi hadir di gua pemusnahan iblis. Sebaliknya, dia berada di dalam langit berbintang yang luas. Dia berdiri di udara. Bintang-bintang yang berkelap-kelip tanpa batas memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Bahkan ketika melihat ke bawah, dia masih akan melihat bintang yang tak ada habisnya. Perasaan itu sangat nyata, sangat kuat. Cantik. Tidak hanya pemandangannya yang indah, tetapi rasa keagungan menghantam hati dan jiwa Chu Feng dari semua sisi. Dengan itu, Chu Feng menyadari apa keindahan sejati itu, apa artinya luas tanpa akhir. Apakah ini dunia luar yang sebenarnya? Pada saat itu, Chu Feng menjadi sangat bersemangat hingga dia mulai merinding. Alasannya adalah karena Chu Feng tidak dapat memastikan apakah pemandangan di depannya adalah ilusi atau nyata.
Jika ini nyata, itu tidak mungkin. Lagi pula, dia seharusnya berada di gua penghapusan setan, dan seharusnya tidak sering bergerak. Namun, jika ini adalah ilusi, maka itu sangat mirip dengan kehidupan dan nyata sehingga Chu Feng tidak dapat menemukan apapun yang dapat menunjukkan bahwa itu palsu. Chu Feng, lihat ke depan, tiba-tiba, Nyonya Ratu berteriak kegirangan. Pada saat itu, Chu Feng bisa melihat cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di depan langit berbintang yang luas, tepat di depan tatapannya. Cahaya keemasan itu benar-benar menyilaukan dan luar biasa. Faktanya, Chu Feng merasa bahwa itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari itu sendiri. Kemudian, Chu Feng dapat melihat bahwa itu adalah sebuah gerbang. Gerbang itu adalah gerbang yang sama di dalam manik pengunci. Pada saat itu, gerbang itu melayang ke arah Chu Feng dengan kecepatan tinggi. Semakin dekat gerbang itu dengan Chu Feng, semakin besar dan semakin mengesankan gerbang itu bagi Chu Feng. Grand. Sangat megah. Gerbang itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan Chu Feng. Faktanya, Chu Feng merasa bahwa gerbang itu sangat mungkin lebih besar dari seluruh benua 9 provinsi. Gemuruh mengikuti ledakan yang menusuk telinga, gerbang keemasan dan menyilaukan terbuka. Pada saat itu benar-benar dibuka, gerbang besar itu juga telah tiba di depan Chu Feng, menelannya ke dalamnya. Tepatnya, alih-alih ditelan oleh gerbang, Chu Feng merasa bahwa dia ditelan oleh seluruh dunia. Saat berikutnya, Chu Feng tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Dia telah tiba di aula istana yang megah dan megah. Chu Feng telah mengunjungi istana yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan banyak sisa-sisa. Namun, dia belum pernah ke tempat dengan konstruksi yang begitu megah. Bahkan tanah di bawah kakinya terbuat dari emas. Semuanya, penampilannya agak terbuat dari emas juga. Namun, emas itu tidak menyerupai emas. Sebaliknya, itu tampak seperti bahan yang berkali-kali lebih berharga daripada emas. Alasannya karena Chu Feng merasa materi itu tidak bisa dihancurkan. Jika itu emas, itu pasti tidak bisa dihancurkan. Sederhananya, seluruh tempat itu adalah harta karun yang langka. Itu terdiri dari bahan berharga yang sangat jarang terlihat. Tempat itu sangat besar, sangat besar. Seekor naga di tempat itu memiliki ketebalan 1000 meter. Seekor naga telah diukir di pilar. Naga itu memutar pilar dengan cara yang sangat mendominasi. Melihat sekeliling, aula istana itu memenuhi pandangan Chu Feng. Seolah-olah tidak ada akhir yang bisa dilihat. Saat Chu Feng mengangkat kepalanya, dia bisa melihat awan putih tanpa batas. Namun, dia sebenarnya tidak bisa melihat puncak aula istana. Aula istana lebih tinggi dari langit. Ini adalah kuil suci surgawi? Ini terlalu konyol, bukan? Pada saat itu, bahkan mata Nyonya Ratu pun terbuka lebar. Mulut kecilnya sedikit terbuka karena terkejut. Ini benar-benar karya dewa. Benar-benar tempat yang tak terbayangkan. Chu Feng juga tersentak kagum. Dia tidak tahu orang seperti apa yang bisa membangun istana yang begitu megah. Mereka yang membuka gerbang keabadian sejati dapat memilih di antara total 3 item. Hanya satu yang dapat dipilih. Tepat pada saat itu, suara yang sangat agung terdengar. Meskipun itu jelas hanya sebuah suara, suara itu berasal dari segala arah dan masuk ke telinga Chu Feng secara bersamaan. Pada saat yang sama suara itu terdengar, 3 gerbang muncul di depan Chu Feng. Dibandingkan dengan pintu masuk kuil suci surgawi, ketiga gerbang itu jauh lebih kecil, tingginya hanya 100 meter. Namun, mereka masih sangat menakjubkan dan agung. Terlepas dari gerbang masuk ke kuil suci surgawi, ketiga gerbang itu lebih mengesankan daripada semua gerbang lain yang pernah ditemui Chu Feng. Jika Chu Feng harus menggambarkannya, maka itu akan menjadi semacam sensasi menindas yang sangat kuno namun kuat. Merasakan sensasi itu, hati seseorang akan dipenuhi dengan rasa hormat, dan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Di 3 gerbang akan ada papan nama sumur. Tulisan di papan nama semuanya anggun, elegan, dan penuh dengan kekuatan. Seolah-olah dia ingin tunduk pada papan nama. Cukup membuat orang lain mau tunduk padanya.
Jelas bahwa kata-kata pada ketiga papan itu ditulis oleh orang yang sama. Namun, semua kata itu berbeda. Mereka secara individu. Budidaya bela diri. Roh dunia. Senjata. Chu Feng, pilih kultivasi bela diri. Kultivasimu mungkin akan maju pesat, mengirimmu ke alam abadi sejati. Tidak, tunggu, kamu juga bisa memilih senjata. Mungkin Anda bisa mendapatkan persenjataan abadi. Itu juga akan sangat bagus. Tidak, lebih baik tetap memilih martial cultivation. Bagi Anda saat ini, kultivasi bela diri Anda lebih penting. Bahkan jika kamu ingin mendapatkan immortal armament, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Pada saat itu, Nyonya Ratu sangat bersemangat. Dia benar-benar menantikan harta karun di balik gerbang. Dia merasa bahwa dengan betapa kuatnya kuil suci surgawi itu, harta di dalamnya pasti akan sangat banyak. Chu Feng akan bisa mendapatkan keuntungan luar biasa kali ini. Pada saat Nyonya Ratu berbicara dengan penuh semangat, Chu Feng mulai berjalan menuju gerbang. Dia tidak menuju gerbang kultivasi bela diri, juga tidak menuju gerbang senjata. Sebaliknya, dia berjalan menuju gerbang dengan papan nama, Roh Dunia. Chu Feng, kemana kamu pergi? Jangan pergi ke sana. Melihat itu, ratu-ratu mulai panik. Jika pemahamanku benar, harta karun yang terkandung di balik gerbang ini dengan kata-kata, roh dunia, seharusnya bermanfaat bagi Nyonya Ratu, bukan? Chu Feng, jangan membuat pilihan gegabah. Ini adalah kuil suci surgawi. Bagaimana mungkin itu memiliki harta yang bermanfaat bagi roh dunia? Kamu tidak boleh main-main dengan ratu ini. Nyonya Ratu mencoba yang terbaik untuk menghentikan Chu Feng. Tapi aku masih ingin mencobanya. Nyonya Ratu telah melakukan banyak hal untukku, telah membantuku berkali-kali. Aku juga ingin membantu Nyonya Ratu sebagai balasannya, kata Chu Feng. Mengapa kamu tidak patuh ini? Hentikan segera. Ini adalah kuil suci surgawi, sisa paling mistis di seluruh dunia luar. Simpanan harta paling berharga di seluruh dunia luar. Ini adalah kesempatan yang datang sekali dalam bulan biru. Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyia-nyiakannya seperti ini? Nyonya Ratunya sangat gugup. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Chu Feng menentangnya. Dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak akan mendengarkannya dan memilih harta yang berhubungan dengannya. Pada saat itu, Chu Feng telah tiba di depan gerbang roh dunia. Namun, dia berbalik berhenti. Ini memang kesempatan langka yang hanya datang sekali di bulan biru. Namun, Nyonya Ratu, aku ingin keras kepala sekali saja demi kamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengulurkan tangannya dan mendorong gerbang roh dunia terbuka. Bab 2540 Xianhai Shuoi. Berdengung praktis pada saat Chu Feng menyentuh gerbang itu, dua gerbang lainnya menghilang. Setelah itu, gerbang sebelum Chu Feng dibuka. Dalam sekejap, kekuatan menarik yang tak terbatas menyedot Chu Feng ke dalamnya. Pada saat Chu Feng berhasil menstabilkan tubuhnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia saat ini berada di aula istana lain. Dibandingkan dengan aula istana tempat dia berada sebelumnya, aula istana itu jauh lebih kecil. Namun, itu masih sangat besar sehingga terasa terlalu luas dan kosong. Alasannya karena tidak ada sama sekali di aula istana itu, bahkan tidak ada satu pilar pun. Konon, ada sebuah panggung di tengah aula istana. Platform itu sepertinya terbuat dari permata. Itu berkilau dengan cahaya dan sangat cantik. Platform permata biru tua itu memiliki bentuk melingkar. Tingginya hanya 1 meter dan diameter 10 meter. Namun, ditempatkan di aula istana yang tampaknya seluruhnya terbuat dari emas, platform permata yang memancarkan cahaya biru tampak sangat indah. Itu indah dan mempesona, seperti mawar biru di dalam lautan bunga peoni. Yang terpenting, di atas platform biru melayang permata seukuran kepalan tangan. Permata itu? Setelah melihat permata itu, ekspresi Nyonya Ratu segera berubah. Dibandingkan dengan Nyonya Ratu, Chu Feng jauh lebih bersemangat dan emosional. Alasannya karena permata itu bukanlah permata biasa. Permata itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat.
Adapun kekuatan itu adalah energi sumber. Itu adalah permata yang mengandung sumber energi. Sepertinya aku telah memilih dengan benar. Chu Feng liar dengan sukacita. Dia sebenarnya telah memilih gerbang roh dunia hanya dengan tujuan yang sangat sederhana. Artinya, dia berharap mendapatkan sesuatu yang akan meningkatkan kultivasi Nyonya Ratu. Chu Feng tahu betul kepribadian seperti apa yang dimiliki Nyonya Ratu. Dia sebenarnya adalah individu yang sangat sombong. Dia adalah seseorang yang dengan tergesa-gesa mengejar kekuatan. Namun, karena penyebab khusus, kultivasinya berkembang sangat lambat sekarang, jelas lebih lambat dari kecepatan peningkatan kultivasi Chu Feng. Meskipun Nyonya Ratu tidak peduli dengan itu, Chu Feng merasa sangat bersalah karenanya. Jika dia tidak memiliki Nyonya Ratu bersamanya, jika dia tidak mendapat bantuan Egi, Chu Feng tidak akan bisa mencapai tingkat kesuksesannya saat ini. Faktanya, Chu Feng bahkan tidak akan bisa bertahan begitu lama. Jadi, apa yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah membayar dan membantu Nyonya Ratu. Dan sekarang, keinginannya yang berharga akhirnya membuahkan hasil. Dia tahu betul permata itu akan dapat membantu Nyonya Ratu meningkatkan kultivasinya. Berdengung namun, tepat pada saat Chu Feng berencana untuk mendekati permata itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di sisi lain platform permata. Cahaya menyilaukan itu hanya berlangsung sesaat. Pada saat cahaya menghilang, seseorang muncul. Aku tidak akan seberuntung ini, kan? Pada saat itu, hati Chu Feng menegang. Dia telah mendengar dari gadis itu Li Ming bahwa seseorang pada umumnya tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong setelah memasuki kuil suci surgawi. Namun, ada satu pengecualian untuk kasus ini. Artinya, seseorang dapat memasuki kuil suci surgawi pada saat yang sama dengan orang lain. Selanjutnya, kedua individu dapat memutuskan untuk memilih harta yang sama. Konon, hal seperti itu adalah kejadian yang sangat langka. Namun, pada saat itu, sesuatu yang hampir mustahil sebenarnya terjadi pada Chu Feng. Persetan! Anda pasti bercanda, bagaimana saya bisa begitu sial menghadapi ini? Pada saat itu, orang lain itu berbicara dengan sangat tidak senang. Terbukti, orang itu telah memperhatikan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga mulai mengukur individu di hadapannya. Lagi pula, orang itu akan menjadi lawannya. Orang itu adalah seorang pemuda. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya seumuran dengan Chu Feng. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan. Selain itu bukan jenis ketampanan bocah cantik. Sebaliknya, dia memiliki ketampanan yang sangat jantan. Hanya dari penampilannya, pemuda itu akan mampu menarik banyak wanita, membuat mereka ingin melemparkan diri ke dalam pelukannya. Adapun pakaian yang dikenakan pemuda itu juga sangat cantik. Sepintas, orang bisa tahu bahwa tidak hanya pakaiannya yang berharga, tetapi setiap barang yang ada padanya juga sangat berharga. Namun, dalam hal apa yang paling berharga, itu akan menjadi plat judul di pinggang pemuda itu. Plat judul itu tidak hanya sangat indah, tetapi juga merupakan karya seni yang berkualitas dan halus. Plat judul itu harus dibuat dari semacam harta karun yang sangat jarang terlihat dan juga sangat kokoh. Chu Feng merasa bahwa sesuatu seperti itu harus digunakan untuk memalsukan senjata. Untuk menggunakan harta seperti itu untuk membuat plat judul benar-benar boros di mata Chu Feng. Namun, justru karena itulah Chu Feng dapat menentukan bahwa pemuda itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Jadi, Chu Feng mengingat dua karakter di plat judul, Xianhai. 1. Xianhai Laut Abadi. Pada saat yang sama Chu Feng menilai pemuda itu juga menilai Chu Feng. Pada awalnya, dia memiliki ekspresi yang sangat tidak senang. Namun, setelah menilai Chu Feng, dia mengungkapkan ekspresi santai. Kemudian, sudut mulutnya benar-benar terangkat menjadi senyuman. Sayangnya, meskipun saya tidak beruntung, saya sangat beruntung benar-benar menemukan sampah, kata pria itu. Siapa yang Anda bicarakan? Chu Feng bertanya dengan dingin. Hanya ada kamu dan aku di sini, menurutmu siapa yang aku bicarakan? Pria itu berkata. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng ingin berbicara kembali.
Namun, tepat pada saat itu, ekspresi pria itu berubah. Kemudian, kekuatan penindas yang tak terbatas menyapu dari dalam dirinya. Aura ini. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Meskipun pria itu memiliki usia yang mirip dengan Chu Feng, auranya sebenarnya adalah seorang dewa sejati. Selanjutnya, aura itu sangat kuat. Tidak hanya dia ahli tingkat keabadian sejati, tapi dia juga bukan hanya peringkat satu keabadian sejati. Kekuatannya telah melampaui batas persepsi Chu Feng. Semuanya terjadi terlalu cepat. Chu Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan pedang dewa jahatnya. Penindasan kuat pria itu mungkin sudah benar-benar menelan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa dia pasti akan dibunuh. Namun, ketika penindas itu mungkin menyapu dirinya, Chu Feng menemukan bahwa dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Sialan, aku lupa kultivasi tidak berguna di sini. Pada saat itu, pria itu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kemudian, dia mengungkapkan senyum bangga di wajahnya dan berkata kepada Chu Feng, "Nak, anggap dirimu beruntung. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati hari ini." Sombong sekali, Chu Feng tersenyum dingin. Dia sekarang menatap pria itu dengan tatapan penuh permusuhan. Pria itu telah menyerangnya tepat setelah konfrontasi verbal. Selanjutnya, dia berencana untuk membunuhnya lebih awal. Untungnya, kultivasi tidak berguna di sini. Kalau tidak, Chu Feng pasti sudah dibunuh olehnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng memiliki kesan yang baik tentang seseorang seperti itu? Apa, kamu tidak yakin? Pria itu menyempitkan alisnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Chu Feng mengungkapkan ekspresi provokatif. Meskipun pria itu lebih kuat darinya, Chu Feng tidak takut padanya karena kultivasi tidak berguna di sini. Anda. Melihat reaksi seperti itu dari Chu Feng, pria itu segera mengungkapkan ekspresi tidak senang. Kemudian, dia bertanya, "Nak, apakah kamu berani memberitahuku namamu? Sampah yang tidak berpendidikan, apakah orang tuamu tidak mengajarimu bahwa kamu harus menyebutkan namamu terlebih dahulu ketika meminta nama orang lain?" Chu Feng mengejek. "Apa? Anda ingin tahu nama saya? Mungkinkah Anda ingin menemukan saya untuk menyelesaikan masalah?" Pria itu bertanya. "Mengapa saya tidak bisa?" kata Chu Feng dengan senyum tipis. "Haha. Bukannya aku memandang rendah dirimu. Namun, jika Anda ingin tahu nama saya khawatir Anda akan kencing di celana karena takut," kata pria itu dengan tawa mengejek. "Jika Anda tidak berani memberitahu saya nama Anda tidak perlu melakukannya," kata Chu Feng acuh tak acuh. "Tidak berani?" Tuan muda ini tidak tahu kata-kata itu. "Anak laki-laki, dengarkan baik-baik. Tuan muda ini bernama Xian Hai Shuoi," kata pria itu. "Xian Hai Shuoi? Kamu bermarga Xian Hai?" Chu Feng memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama keluarga seperti itu. "Anda sebenarnya belum pernah mendengar tentang klan Xian Hai kami?" Pria itu terkejut. Terbukti, dia sedikit kecewa dengan Chu Feng yang tidak mengetahui namanya. Kemudian, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu benar-benar udik." Tidak, karena saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya, itu hanya berarti klan Xian Hai Anda tidak cukup terkenal," kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Lidah yang tajam. "Sebenarnya siapa kamu? Apakah Anda berani memberikan nama Anda?" Pria bernama Xian Hai Shuoi itu marah. Terbukti, dia sangat peduli dengan reputasinya. Perilaku menghina Chu Feng telah membuatnya marah. Bersemangatlah telingamu dan dengarkan baik-baik. Kakekmu di sini tidak akan mengubah namanya berdiri, juga tidak akan mengubah nama keluarganya duduk. Saya bermarga Chu dan bernama Feng. Aku, kakekmu, bernama Chu Feng, kata Chu Feng. Pencuri kecil yang kurang ajar, kamu berani menyebut dirimu sebagai kakek di hadapan tuan muda ini. Kamu mencari kematian. Xian Hai Shuoi benar-benar marah oleh Chu Feng,
Dia menembakkan serangan telapak tangan, dan kekuatan bela diri tingkat immortalnya yang luar biasa bergerak ke arah Chu Feng dengan menindas seperti gelombang raksasa. Kekuatan bela dirinya sangat sengit. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menelan Chu Feng. Seperti sekelompok serigala yang mengelilingi kelinci kecil, ia mulai menyerang Chu Feng tanpa henti. Namun, meskipun serangan yang tampaknya dapat dengan mudah melenyapkan Chu Feng mendatangkan malapetaka melalui lingkungan Chu Feng sendiri benar-benar tanpa cedera. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.